Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Halo Momis, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Momis semua dalam keadaan sehat selalu ya Moms ya, dalam lindungan Allah selalu. Amin. Yay, alhamdulillah, sekarang sudah memasuki akhir bulan April. Itu berarti kita siap-siap lagi bikin anggaran untuk bulan Mei, dimana di bulan Mei ini nanti kan ada lebaran gitu ya. Ada mungkin THR bagi yang dapat THR. Di sini aku akan bagi-bagi keuangannya seperti biasa. Ngomong-ngomong untuk di bulan April ini gimana nih Moms kondisi keuangannya? Karena kan banyak ya di antara kita yang memang over budget di anggaran belanja mingguan karena harga-harga untuk sembako ataupun kebutuhan di dapur itu kan meningkat ya Mom ya, harganya ditambah kebutuhan kita juga semakin meningkat, adanya takjil, adanya berbagi atau acara buka bersama keluarga, pasti anggaran untuk belanja mingguan atau anggaran untuk makan-makannya itu meningkat ya. Tapi untuk hal itu buat aku pribadi sih bisa ditanggulangi dengan anggaran Ramadan. Namun qadarullah di minggu lalu, di minggu ketiga, dimana minggu kedua itu kan aku sempat sakit sama anak bungsuku. Kemudian di minggu ketiga sempat sakit juga. Dan qadarullah juga handphone itu rusak ya Moms ya. Makanya untuk minggu lalu tuh aku nggak upload video sama sekali karena rusak, harus diservis. Dan itu harus diinepin dulu di service centernya beberapa hari. Dan kondisi terparahnya dimana dana darurat aku tuh sudah habis karena untuk biaya pengobatan di minggu-minggu yang lalu ya, karena sakitnya udah 2 kali, terus biaya makan gitu kan, kebanyakan beli makan di luar karena kan belum bisa masak karena sakit. Nah untuk mengcover biaya untuk servis handphone ini tadinya kan memang nggak digubris tabungan utama, cuman di sini tuh aku akalin dari tabungan-tabungan yang sudah aku ambil, yang sudah aku tabung melalui contohnya dana darurat, dana lebaran, terus ada sinking funds yang lainnya seperti untuk tabungan beli meja, tabungan untuk beli toples bumbu dan lain-lain. Dan itu terkumpul sekitar 1.250.000. Nah untuk biaya servis handphone ini alhamdulillah tercover garansi, namun tetap kepake uangnya buat akomodasi, buat keperluan waktu di sana gitu kan. Jadi sisanya sekarang ini tuh aku kembalikan lagi uangnya ke dalam pouch atau ke dalam pos keuangan masing-masing. Tetap dana yang kurang itu atau dana yang terpakai itu aku catat, nanti pada saat ada rezeki tambahan ya dari aku ataupun setelah gajian bisa diganti uangnya dari uang yang sudah kepakai. Jadi di sini tuh untuk dana lebarannya alhamdulillah nggak kepake. Terus untuk beli meja kepake 180.000, dan untuk dana beli toples kebetulan memang kemarin sudah beli toples bumbu sebagian dan juga untuk beli gelas sebagian. Jadi di sini tuh aku coret ya, artinya udah kepake uangnya untuk pos keuangan yang benar gitu, yang sesuai gitu maksudnya. Tetap ya di sini tuh karena uangnya kepake, jadi tetap aku tulis nih biar nanti bisa diganti dan bisa ingat gitu uangnya tuh kepake. Nah kalau Momis nih dalam kondisinya seperti aku atau dalam case-nya sama hal kayak aku, kira-kira Momis bakal ambil uangnya dari mana? Kalau misalkan dana daruratnya sedang tidak ada, sudah habis, sedangkan kita punya kebutuhan mendesak lainnya, kira-kira Momis bakal ambil uang dari pos keuangan yang seperti aku sekarang ini atau dari tabungan utama?
Memang sih terkesan agak ribet ya moms ya, uangnya harus dikembalikan, dipinjam lagi, dicatat lagi semua mah. Tapi buat aku pribadi hal ini tuh sangat ngebantu banget, karena kan cashnya itu kondisinya mendesak banget dan aku butuh dana yang cepat liquid ya, artinya yang harus dalam bentuk cash. Sedangkan kalau misalkan kita ambil dari tabungan utama yang harus ambil uang ke ATM, dan nanti akan agak lebih repot lagi pada saat kita mengembalikan dananya gitu. Ya mungkin repotnya atau ribetnya itu dalam segi pencatatan kali ya moms. Tapi walau gimana pun tetap ya, untuk kelola keuangan itu tuh bentuknya tuh fleksibel, sesuai sama kemampuan kita, sesuai sama kemudahan kita sendiri, karena kan semuanya yang atur kita sendiri ya moms ya. Judulnya sih ini tuh kita sedang bikin anggaran bulan Mei ya moms ya. Tapi sebelumnya ini aku mau ngeberesin dulu uang-uang recehan. Tadi ada beberapa kumpulan uang 2000, dan alhamdulillah ini sebentar lagi target untuk uang 2000-nya sudah mulai tercapai ya moms ya. Ini rencananya pengen dibeliin mini gold, tapi nanti dilihat kondisinya ya, karena susah juga, tempat aku tuh jauh buat kemana-mana, buat cari kalau buat cari sesuatu atau hal apapun, karena kan untuk beli emas pun kita harus transaksinya itu kalau bisa secara tetap muka gitu ya, supaya menghindari dengan riba gitu moms. Setelah menyelesaikan beres-beres uang receh tadi dan mengembalikan uang ke tempatnya masing-masing, ini aku mau bikin anggaran Mei. Cuman untuk bulan April ini belum sempat di review ya moms, karena kan memang juga belum habis ya bulannya. Jadi biasanya aku review itu setelah nanti misalkan gajiannya sudah turun gitu. Nah, untuk mempercepat di sini aku sulap aja jadi cover yang sudah diwarnain sama digambar. Biasanya kan aku sambil live gitu ya, bikin gambar sambil di record. Cuman ini karena kepepet banget, sudah waktunya tuh udah terlalu mepet gitu kan, jadi aku langsung bikin gambar aja. Untuk gajian Mei ini adalah gaji yang pure, bener-bener gaji gitu ya, bukan dari dana THR. Jadi di sini tuh sama seperti bulan-bulan yang lalu, yang itu mendistribusikan gaji atau membagi-bagi gaji dari pure gaji gitu ya, bukan dana THR. Karena dana THR yang aku punya itu adalah untuk keperluan mudik semuanya ya. Tapi sebelumnya aku sudah menyisihkan untuk dana darurat. Itu paling penting, kalau misalkan punya dana dari THR itu minimal dana daruratnya harus disisihkan. Selebihnya dananya bisa dipakai untuk keperluan lebaran, seperti bayar zakat, beli baju lebaran, THR untuk orang tua, keponakan, dan lain-lain gitu ya. Karena di sini tuh aku mudiknya jauh ya moms ya, ke Sumatera, dan itu ongkosnya juga gak sedikit. Jadi uangnya lebih banyak kepakai untuk keperluan mudik. Nah, momis di sini gimana nih, mudik nggak ya? Anggaran untuk gajian aku tuh masih sama seperti bulan-bulan lalu, untuk dibagi menjadi fixed expense dan variable expense. Cuman ini pulpennya tuh terlalu cantik kayaknya tuh. Jadi nggak kelihatan ya di frame, tapi sebenarnya ini nih kelihatan sih kalau misalkan dilihat langsung gitu. Jadi mohon maaf ya moms, nanti bisa aku sebutkan aja fixed expense yang ada dalam budgetku ini. Di antaranya itu adalah untuk listrik 300.000, sampah 50.000, tambahan untuk biaya KPR 400.000, dan internet 300.000. Jadi totalnya ada 1.050.000 untuk fixed expense atau pengeluaran rutin setiap bulannya. Kemudian setelah itu ada variable expense ya di bawah. Tapi sebelumnya di sini tuh aku sudah menyisihkan atau mencatat anggaran disisihkan untuk sedekah dan tabungan 10% dari gaji ya moms ya, yang dalam kolom yang warna biru. Kemudian setelah itu di variable expense di sini tuh masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, cuman ada nominal yang aku ubah gitu ya. Contoh seperti pertama itu untuk belanja bulanan biasanya 450.000, sekarang aku turunin jadi 400.000. Belanja mingguan 800.000,
popok A-nya yang 150 sekarang jadi 180 karena suka over gitu untuk belanjanya. Lanjut ke jajan anak-anak itu 200.000, untuk susu 100.000, kebutuhan istri 200.000, kemudian gas dan galon 200.000, kesehatan 100.000, dan dana tak terduga ada 300.000 rupiah. Jadi ini aku nyebutnya agak terlalu cepat sedangkan tulisan dalam record aku ini masih agak lambat ya moms ya. Cuman itu semua sih jabaran untuk keperluan variable expense. Walaupun nanti bakal berbeda ya, bakal ada penyesuaian lagi atau settlement lagi karena kan kondisinya aku mudik kurang lebih 2 minggu gitu ya moms. Nanti untuk belanja bulanannya, mungkin belanja mingguannya kepake untuk kebutuhan lain, tetap di sini harus dicatat atau disettle gitu pada saat pencatatan atau tracking kebutuhan hariannya. Karena kan semuanya serba dari mulai bulan Ramadan ya moms ya sampai bulan nanti kita mudik, yang pada mudik pasti keuangannya itu butuh penyesuaian lagi kan, karena kan kebutuhannya berbeda, kondisinya bakal berbeda gitu ya. Seenggaknya ini tuh harus tetap dibikin budgeting ya, walaupun kita tuh mudik gitu ya, mungkin bisa memakan waktu lama di mudik itu atau sebentar, tapi seenggaknya kita sudah menyisihkan atau menyusun anggaran sampai nanti akhir bulan, mudah-mudahan supaya tidak ada yang namanya boncos, ikhtiar supaya keuangan kita tuh bisa aman sampai akhir bulan. Di sini dari sisa gajian aku langsung masukin aja ke dalam tabungan sinking funds, yaitu untuk dana lebaran 1 juta dan dana darurat 500.000. Sisanya meja 100.000 dan kebutuhan anak 170.000 rupiah. Jadi totalnya genap itu 6 juta seperti income seperti biasanya ya moms. Sebentar lagi kita juga akan mendekati lebaran, tapi sebelum itu kita juga harus berpisah lagi ya dengan Ramadan. Gimana nih momis semuanya dengan ibadah bulan Ramadan ini? Aku jujur banget ya, untuk bulan Ramadan ini tuh sangat sedih gitu karena lebih banyak sakitnya gitu kan, harus banyak terbaring di kasurnya, sedangkan aku juga punya target ibadah sendiri gitu yang harus aku capai, dan sangat disayangkan banget banyak yang juga nggak tercapai gitu. Makanya kalau di Ramadan kali ini tuh agak sedih ya untuk berpisah, karena banyak impian-impian di bulan Ramadan yang belum tercapai. Semoga kita masih bisa ketemu ya di Ramadan selanjutnya, dan memaksimalkan dan mengoptimalkan tenaga kita untuk beribadah, karena pahala dalam bulan Ramadan itu kita tahu ya akan berlipat ganda dari pahala di bulan-bulan biasanya. Ngomong-ngomong soal Ramadan, pasti sebentar lagi kan juga kita menghitung hari, bahkan mungkin ada yang menghitung jam ya untuk Ramadan. Dan ini adalah persiapan aku untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan kulit untuk supaya lebih glowing lagi, lebih sehat lagi dari 2 serum powerful dari Scarlett. Nah, yang pertama ini adalah Skin Smoothing Retinol Serum. Retinol Serum ini klaimnya adalah mampu menyamarkan kerutan serta garis-garis halus pada kulit wajah. Jadi mampu mencegah penuaan dini ya. Secara kan umur sudah nggak muda lagi ya moms ya, dia udah mau memasuki umur 30. Jadi memang harus benar-benar dijaga banget kulitnya supaya nggak terlalu tua di umur dini. Jadi ikhtiarnya dengan menggunakan retinol serum ini, insya Allah mudah-mudahan bisa mampu menyamarkan kulit yang sudah ada garis-garisnya gitu ya moms. Karena kandungan dalam serum ini tuh terdapat retinolnya sendiri, pomegranate extract, hexapeptide A, terus allantoin dan vitamin C. Retinol serum ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya moms. Kemudian serum powerful yang kedua adalah serum niacinamide. Ini fungsinya untuk memperbaiki skin barrier, terus mencerahkan kulit dan melindungi kulit dari bahaya paparan radikal bebas ya. Ini tuh paling penting banget dan paling aku butuhkan gitu, karena
salah satu kandungannya itu adalah 7 Paite Extract yang fungsinya untuk menjaga elastisitas kulit dan menyamarkan bekas luka dan mengurangi flek hitam, karena di muka aku tuh banyak banget flek hitamnya. Jadi makanya aku coba ikhtiar dengan menggunakan serum niacinamide ini. Untuk teksturnya sendiri dia itu lebih bening ya, sedangkan retinol tadi teksturnya agak kayak putih susu gitu, dan dia agak kental gitu. Cuman tetap untuk daya serapnya itu paling cepat ya untuk Scarlett. Semua serumnya paling cepat untuk daya serapnya. Nah, buat moms nih yang mau samaan, nanti linknya aku taruh di description box ya moms. Oke, sekian dulu ya untuk video budgeting bulan Mei kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku pamit. Assalamualaikum.